Bab 2091, apakah saudara Duan penerus keturunan hujan kabut? Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Ada 7 absolut dalam 7 sekte absolut. Di antara penerus 7 absolut, penerus absolut pertama, keturunan hujan kabut, ditakdirkan untuk menjadi yang terkuat di antara mereka semua. Dia akan menjadi pemimpin dari 7 sekte absolut. Tidak semua dari 6 absolut berspesialisasi dalam pertempuran dan serangan. Misalnya, mutlak kedua, keturunan utusan. Peran penerus lebih seperti ahli strategi. Berdasarkan kata-kata utusan tua, jelas dia sangat memikirkan kekuatan Feng Tianwu. Namun, setelah mendengar pernyataan utusan tua, Feng Tianwu tampaknya tidak terlalu senang. Sebagai gantinya, dia bertanya tanpa berbelit-belit, "Utusan paman senior, saya tidak peduli tentang ini, saya hanya ingin tahu kapan saya bisa bertemu Brother Duan lagi." Sejak awal hingga saat itu, Feng Tianwu tidak pernah melupakan alasan dia datang ke provinsi atas tanah suci bela diri Dao. Dia datang ke sini untuk bertemu kembali dengan Duan Lingtian. Dia telah melakukan seperti yang diminta utusan tua hanya karena dia telah berjanji untuk membantunya mencari Duan Lingtian. Itulah alasan dia mendengarkan utusan tua tanpa syarat. Sudah waktunya bagi utusan tua untuk menunda kesepakatannya. "Tianwu, ada sesuatu yang harus kukatakan padamu sekarang," kata utusan tua ketika melihat betapa seriusnya Feng Tianwu. Dia tahu dia tidak bisa lagi mencoba menenangkan gadis itu atau mengabaikan pertanyaannya karena itu hanya akan kontraproduktif. "Namun, apa yang akan aku katakan padamu adalah sebuah rahasia. Tanpa izin saya, Anda tidak dapat mengungkapkan ini kepada siapapun, termasuk orang-orang yang dekat dengan Anda." Ekspresi utusan tua berubah serius ketika dia berbicara. "Ya," Feng Tianwu mengangguk. "Lagi pula dia bukan orang yang suka bergosip. Aku datang untuk menjemputmu dari klan Phoenix untuk menyatukanmu dengan 5 penerus absolut lainnya di 7 sekte absolut, tidak termasuk penerus dari absolut pertama, keturunan hujan kabut. Setelah 6 penerus absolut bersatu, aku akan membuka 6 absolut surga menentang takdir mengubah formasi besar yang ditinggalkan oleh senior 7 sekte absolut kita." Kata utusan tua terus terang. 6 penerus absolut, 6 absolut surga menentang nasib mengubah formasi besar. Feng Tianwu, tentu saja, bingung ketika dia mendengar kata-kata utusan tua. Sebagai penerus absolut kelima, keturunan Phoenix yang berkobar, dari 7 sekte absolut, Feng Tianwu tentu tahu apa arti dari penyatuan 6 absolut, itu berarti dia akan bertemu dengan penerus dari 5 kemutlakan lainnya dari 7 absolut. Sekte, tidak termasuk penerus absolut pertama, keturunan hujan kabut. Meskipun Feng Tianwu tidak menantikannya, dia masih terkejut. Dia tidak menyangka lelaki tua di depannya akan berhasil menyatukan 5 penerus lainnya saat ini dari 7 sekte absolut. Apa 6 absolut surga menentang nasib mengubah formasi besar? Feng Tianwu tidak bisa tidak bertanya. 6 absolut surga menentang nasib mengubah grand formasi adalah formasi yang menantang surga yang ditinggalkan oleh mantan penerus dari keturunan hujan kabut 7 absolut sekte. Utusan tua berkata dengan nada hormat dalam suaranya ketika dia berbicara tentang mantan penerus keturunan hujan kabut. Setelah itu, dia melanjutkan dengan berkata, 6 absolut surga menentang nasib mengubah formasi besar diciptakan untuk penerus 6 absolut lainnya, tidak termasuk absolut pertama, keturunan hujan kabut. Begitu penerus dari 6 absolut memasuki formasi, mereka basis kultivasi dan bakat bawaan marsial Dao akan meningkat pesat. Itu berarti basis kultivasi dan akar spiritual bawaan Anda dan penerusnya akan meningkat pesat. Akar spiritual bawaan saya akan meningkat pesat. Feng Tianwu tampak terkejut. Ini mirip dengan tempat kelahiran kembali klan Phoenix. Feng Tianwu yang berhasil menyelesaikan kelahiran kembalinya di tempat kelahiran kembali klan Phoenix telah meningkatkan akar spiritual bawaan dan basis kultivasinya. Ini mirip tetapi efek formasi jauh lebih kuat. Utusan tua berkata dengan bangga seolah-olah dialah yang telah menciptakan 6 absolut surga menentang takdir mengubah formasi besar. Efeknya lebih kuat dari tempat kelahiran kembali. Feng Tianwu terkejut. Butuh beberapa saat sebelum dia sadar kembali. Karena Feng Tianwu secara pribadi dan berhasil menjalani kelahiran kembali di tempat kelahiran kembali, dia tahu betul berapa banyak peningkatan yang telah dia buat. Namun, utusan tua baru saja mengatakan bahwa efek 6 absolut surga menentang nasib mengubah formasi besar bahkan lebih keterlaluan daripada tempat kelahiran kembali. Tentu saja, bukan ini intinya, kata utusan tua. Kata-kata utusan tua segera menarik perhatian Feng Tianwu.
Dia menatapnya dengan bingung. 6 kemutlakan 7 absolut sekte akan segera berkumpul, selanjutnya, 7 kemutlakan akan berkumpul juga. Namun, masih ada waktu sebelum ketujuh absolut itu berkumpul, kata utusan tua. 7 absolut akan berkumpul. Ketika Feng Tianwu mendengar kata-kata utusan tua, matanya dipenuhi rasa ingin tahu. Dia, tentu saja, ingin tahu tentang identitas penerus absolut pertama dari 7 sekte absolut saat ini, keturunan hujan kabut. Kembali ketika dia masih di kekuatan tingkat ke-7, sekte Drift Blaze di Windfall Nation, dia mendengar dari tuannya, Ziyun, pemimpin sekte dari sekte Drift Blaze, bahwa yang paling misterius dan kuat dari 7 absolut adalah penerusnya, dari mutlak pertama, keturunan hujan kabut. Setelah penerus 7 absolut berkumpul, dia akan dapat bertemu dengan penerus absolut pertama, keturunan hujan kabut. Hari ketika penerus 7 absolut berkumpul, utusan tua berkata, adalah hari Anda bersatu kembali dengan saudara Duan Anda. Ledakan, seolah-olah sambaran petir menyambar Feng Tianwu ketika dia mendengar kata-kata utusan tua. Dia terkejut dan butuh beberapa saat untuk mendapatkan kembali kesadarannya. Hari ketika penerus 7 absolut berkumpul akan menjadi hari dia akan dipersatukan kembali dengan Duan Lingtian. Senior, paman utusan senior, kamu, apa maksudmu dengan itu? Feng Tianwu bertanya setelah dia pulih dari keterkejutannya. Gadis bodoh, apakah aku tidak jelas dengan kata-kataku? Utusan tua menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kakakmu Duan adalah penerus absolut pertama dari 7 sekte absolut kami saat ini, keturunan hujan kabut. Feng Tianwu sudah memiliki firasat tentang apa yang dimaksud utusan tua. Namun, dia merasa sulit untuk percaya itu sebabnya dia meminta konfirmasi lagi. Dia sekarang 100% yakin Duan Lingtian adalah penerus absolut pertama, keturunan hujan kabut, dari 7 sekte absolut. Aku tidak menyangka Brother Duan adalah penerus absolut pertama, keturunan hujan kabut. Detak jantung Feng Tianwu bertambah cepat. Dia sangat bersemangat. Itulah sebabnya guru bertanya apakah saudara Duan tahu tentang 7 sekte absolut saat itu. Menurut guru, 10.000 wilayah pedang yang dilemparkan saudara Duan eksklusif untuk penerus absolut pertama, keturunan hujan kabut. Feng Tianwu mengingat apa yang terjadi di sekte Drift Blaze saat itu. Pada saat itu, tuannya, Ziyun, pemimpin sekte Drift Blaze Sect, melihat kakaknya Duan menggunakan wilayah 10.000 pedang dan bertanya apakah kakaknya Duan tahu tentang 7 sekte absolut. Duan Lingtian mengatakan dia tidak tahu apa-apa tentang itu. Itulah mengapa tuannya, Ziyun, telah memutuskan bahwa Duan Lingtian tidak ada hubungannya dengan mutlak pertama, keturunan hujan kabut, pada waktu itu. Utusan paman senior, saya ingat tuan saya bertanya kepada saudara Duan apakah dia tahu tentang 7 sekte absolut dan saudara Duan mengatakan dia tidak tahu. Mengapa demikian? Feng Tianwu bingung. Tidak mengherankan jika dia tidak tahu tentang 7 sekte absolut, sejauh yang saya tahu, warisan dari absolut pertama 7 sekte absolut, keturunan hujan kabut, tidak menyebutkan 7 sekte absolut. Namun, dia pasti tahu bahwa dia adalah penerus mutlak pertama, keturunan hujan kabut. Utusan tua menjelaskan, Feng Tianwu akhirnya memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang sedang terjadi. Utusan paman senior, Feng Tianwu sepertinya mengingat sesuatu. Dia memandang utusan tua dan bertanya dengan wajah lurus, sebelumnya Anda mengatakan bahwa 6 absolut surga menentang nasib mengubah grand formasi yang ditinggalkan oleh pendahulu 7 sekte absolut dimaksudkan untuk 6 penerus dari 6 absolut, tidak termasuk yang pertama. Mutlak, keturunan hujan kabut, jadi kita bisa meningkatkan kekuatan dan bakat bawaan kita, kan? Ya, utusan tua mengangguk dengan ekspresi bingung di wajahnya. Apakah dia belum menjelaskan ini kepada Feng Tianwu? Utusan paman senior, saya ingin menyerahkan tempat saya untuk memasuki 6 absolut surga menentang nasib mengubah formasi besar menjadi Brother Duan sehingga dia dapat meningkatkan basis kultivasi dan bakat bawaannya. Feng Tianwu berkata tanpa ragu-ragu saat dia melihat utusan tua. Setelah mendengar kata-kata Feng Tianwu, utusan tua tercengang. Dia menyadari Feng Tianwu telah salah paham padanya. Dia tidak mengoreksi kesalahpahamannya, sebaliknya, dia bertanya padanya, apakah kamu benar-benar berencana untuk menyerahkan kesempatanmu untuk memasuki formasi besar perubahan 6 surga absolut yang menentang nasib untuk kakakmu Duan? Dia terus berkata, pikirkan tentang itu, jika kamu memberinya kesempatan itu, kamu akan berada di urutan terbawah di antara penerus 7 absolut di 7 sekte absolut.
Itu pasti tidak baik untukmu. Saya telah mengambil keputusan, jawab Feng Tianwu. Tidak ada yang lebih penting baginya daripada Duan Lingtian. Sebelumnya, dia bahkan tidak ragu untuk mengorbankan hidupnya untuknya. Kamu benar-benar memperlakukan anak itu dengan baik, kata utusan tua dengan sedikit iri ketika dia melihat betapa setianya Feng Tianwu kepada Duan Lingtian. Kembali di masa jayanya, mengapa tidak ada gadis yang akan pergi sejauh itu untuknya? Jika ada orang seperti itu, dia tidak akan tetap melajang sampai sekarang. Bab 2092, tiba di kota dosa. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Baiklah, aku akan berhenti bercanda denganmu. Utusan tua akhirnya memutuskan untuk memberitahu Feng Tianwu yang sebenarnya. Setelah itu, dia berkata, sebelumnya, saya mengatakan bahwa 6 absolut surga menentang nasib mengubah grand formasi ditinggalkan oleh mantan penerus dari keturunan hujan kabut 7 absolut sekte yang merupakan tuan saudara Duan Anda. Karena dia adalah tuan saudara Duan Anda, apakah menurut Anda dia akan mengecualikan saudara Duan Anda jika ada manfaat baginya? Mungkin ada alasan mengapa dia tidak mengizinkan penerus absolut pertama, keturunan hujan kabut, untuk memasuki formasi besar perubahan 6 surga absolut yang menentang nasib. Jadi tidak ada alasan bagi Anda untuk khawatir tentang saudara Duan Anda. Petik 2. Setelah mendengarkan pidato utusan tua, Feng Tianwu akhirnya mengerti bahwa dia telah melakukan kesalahan. Saya melihat, wajahnya mulai memerah. Utusan tua tiba-tiba mengubah topik pembicaraan dan berkata, baiklah, sekarang waktunya kita pergi, kita akan kembali ke wilayah utara setelah kita berhenti lagi. Feng Tianwu telah tenang. Dia bingung ketika dia mendengar kata-kata utusan tua. Kemana kita akan pergi? Kami akan menjemput murid langsung saya, penerus absolut kedua dari 7 absolut sekte saat ini, keturunan utusan. Ketika utusan tua berbicara tentang murid langsungnya, senyum muncul di wajahnya. Sepertinya dia sangat puas dengan murid langsungnya. Penerus keturunan utusan saat ini. Mata Feng Tianwu bersinar saat dia bertanya dengan nada menggoda, utusan paman senior, apakah Anda berencana untuk menemukan penipu kecil untuk mewarisi warisan Anda? Utusan tua itu seperti seorang penipu tua di mata Feng Tianwu. Wajar jika dia menganggap murid langsung utusan tua sebagai penipu kecil. Murid saya secantik bunga dan batu giok. Dia jelas bukan penipu kecil. Faktanya, dalam hal kecantikan, dia tidak kalah denganmu. Kata utusan tua sambil menggelengkan kepalanya dan menatap Feng Tianwu dengan tatapan tidak puas. Seorang gadis. Feng Tianwu tercengang. Dia tidak menyangka utusan tua akan menerima murid langsung perempuan untuk mewarisi keturunan utusan. Apakah itu membuatnya menjadi penipu wanita? Dia, tentu saja, sangat ingin tahu tentang murid perempuan utusan tua. Wanita seperti apa yang akan dipilih utusan tua sebagai penerus absolut kedua dari 7 absolut, keturunan utusan. Meskipun Feng Tianwu tidak menghabiskan banyak waktu dengan utusan tua, dia tahu bahwa dia adalah seseorang dengan harapan tinggi dan juga sangat cerewet. Akan sulit bagi seseorang untuk menarik perhatiannya. Jadi, Feng Tianwu mengikuti utusan tua untuk menjemput murid langsung perempuannya. Sementara itu, di wilayah tengah di provinsi atas tanah suci Bela Diri Dao. Setelah bepergian selama beberapa waktu, Duan Lingtian akhirnya mencapai tujuannya. Sebuah kota megah yang berdiri di kejauhan memasuki pandangan Duan Lingtian. Dari jauh, kota itu tampak seperti binatang raksasa yang tergeletak di tanah. Itu memberikan getaran yang mengesankan. Adapun gerbang yang terbuka, mereka menyerupai mulut binatang buas yang sepertinya melahap orang-orang yang masuk. Ini sangat hidup. Ketika Duan Lingtian mendekati kota, dia bisa melihat banyak orang keluar masuk kota. Itu sangat sibuk. Jadi ini kota dosa. Berdasarkan penampilannya, tampaknya tidak istimewa terlepas dari kenyataan bahwa itu lebih besar dari kota-kota lain yang pernah saya kunjungi, Duan Lingtian berpikir dalam hati. Tiba-tiba, suara angin bersiul bergema dari Sin City, dan Duan Lingtian secara naluriah berbalik untuk melihat. Dia melihat 3 sosok dengan cepat terbang ke arahnya. Sosok yang memimpin adalah seorang lelaki tua berpakaian biru. Dia memiliki ekspresi cemas di wajahnya, dan matanya tegang. Jelas sekali dia gugup tentang sesuatu. Ini mungkin karena 2 pria parubaya yang mengejarnya dari dekat. Apalagi kecepatan kedua pria parubaya itu jauh lebih cepat daripada pria tua itu. Mereka dengan cepat mendekatinya. Ketika lelaki tua itu berada di dekat Duan Lingtian,
kedua lelaki parubaya itu akhirnya menyusul lelaki tua itu. Sepertinya kedua pria itu adalah pembudidaya dari salah satu aliansi pembudidaya tanpa sekte di kota Xin. Duan Lingtian sampai pada kesimpulan ini ketika dia melihat kedua pria parubaya itu mengenakan jubah hijau panjang yang sama dengan kapak yang dibordir daerah dada. Ketika Duan Lingtian berada di kota kejelasan, dia telah belajar dari Wang Yifo, pemimpin penggarap sekte di kota kejelasan, bahwa ada banyak aliansi untuk pembudidaya tanpa sekte di kota dosa. Para pembudidaya tanpa sekte akan bersatu karena ada kekuatan dalam jumlah. Rata-rata pembudidaya tanpa sekte yang ingin menetap di Sin City biasanya akan bergabung dengan aliansi pembudidaya tanpa sekte untuk mendapatkan tempat berlindung dan perlindungan. Pada gilirannya, mereka diharapkan untuk berkontribusi pada aliansi. Pak Tua Sue, apakah kamu masih mencoba melarikan diri? Salah satu pria parubaya terbang ke depan dan memblokir jalan pria tua itu, secara efektif memotong rute pria tua itu untuk melarikan diri. Orang tua yang dikenal sebagai Pak Tua Sue tampak tertekan. Dia dengan cepat melepas cincin tata ruangnya setelah mengambil napas dalam-dalam dan melemparkannya ke pria parubaya yang menghalangi jalannya. Pak Tua Sue dengan cepat berkata dengan sikap tunduk, "Teman-temanku dari Ground Axe Alliance, benda yang kamu cari ada di dalam cincin tata ruang yang telah kuberikan padamu. Saya sudah menghapus kepemilikan saya atas cincin itu. Saya hanya berharap Anda akan membiarkan saya pergi karena saya telah bekerja sama dan memberikan apa yang Anda inginkan." Duan Lingtian yang berdiri di dekatnya tidak bisa menahan diri untuk berhenti dan menonton pemandangan di depannya. Dia sama sekali tidak terpengaruh. Pada saat ini, dia tidak menyadari bahwa selain dia, tidak ada yang berhenti untuk melihat. Faktanya, orang-orang sangat berhati-hati untuk menghindari dua orang dari aliansi kapak darat dan lelaki tua itu seperti wabah. Seolah-olah mereka akan menarik masalah jika mereka berlama-lama. Aliansi kapak darat, di antara aliansi pembudidaya tanpa sekte yang disebutkan Wang Yifo, saya tidak ingat dia menyebutkan aliansi ini. Jika itu masalahnya, aliansi ini pasti aliansi kecil dan tidak dikenal di Sin City. Duan Lingtian berpikir dalam hati. Dia yakin Wang Yifo tidak menyebut aliansi kapak darat. Kembali di Paviliun Awan Zamrud Kota Kejelasan, ketika Wang Yifo memberitahu dia tentang kota dosa, dia telah berbicara secara singkat tentang aliansi pembudidaya tanpa sekte yang kuat di kota. Duan Lingtian telah mengingat aliansi pembudidaya tanpa sekte yang kuat yang dia sebutkan. Karena Wang Yifo tidak menyebutkan aliansi kapak darat, jadi Duan Lingtian cukup yakin itu adalah aliansi kecil dan tidak dikenal di Sin City. Orang tua Sue ini pasti telah memperoleh sesuatu yang berharga dan menarik dua anggota aliansi kapak darat. Mereka akhirnya menangkapnya, dan dia tidak punya pilihan selain melepaskan kepemilikan cincin tata ruangnya dan memberikannya kepada mereka. Duan Lingtian kira-kira bisa menebak situasinya. Setelah pria yang menghalangi jalan Pak Tua Sue menangkap cincin itu, dia memeriksanya sejenak sebelum dia mengangguk pada temannya. Benda itu ada di dalam. Duan Lingtian melihat pria dari aliansi kapak darat menjadi dingin begitu dia selesai berbicara. Mata orang lain dari aliansi kapak darat juga menjadi dingin. Desir, siu. Dalam sekejap, derit pedang dan teriakan pedang terdengar di udara secara bersamaan. Darah berceceran di mana-mana. Pak Tua Sue sudah mati. Duan Lingtian dikejutkan oleh adegan berdarah yang terbentang di depan matanya. Jadi, seperti inikah Sin City? Duan Lingtian akhirnya menyaksikan secara langsung kekejaman orang-orang di kota dosa yang akan membunuh karena pertengkaran kecil. Dia tidak lagi berpikir Sin City sama seperti kota lainnya. Duan Lingtian menarik napas dalam-dalam sebelum dia bersiap untuk melanjutkan perjalanannya ke Sin City. Namun, saat dia hendak bergerak, dua kesadaran surgawi menyelimutinya secara bersamaan, menjebaknya. Suara angin bersiul di udara terdengar serempak. Hanya dalam sekejap mata, dua sosok muncul di depannya. Jelas mereka tidak berniat membiarkannya pergi. Tidak butuh waktu lama bagi Duan Lingtian untuk mengetahui bahwa dua kesadaran surgawi milik dua orang dari aliansi kapak darat yang baru saja membunuh Pak Tua Sue. Kedua pria itu menghalangi jalannya saat mereka menatapnya seolah-olah dia adalah mangsa mereka. Aku tidak tahu Pak Tua Sue itu. Duan Lingtian menjelaskan dengan cemberut. Dia pikir dua pria dari anggota aliansi kapak darat telah menghalangi jalannya karena mereka mengira dia mengenal Pak Tua Sue. Kami sadar Anda tidak mengenal Pak Tua Sue. Setelah Duan Lingtian menjelaskan dirinya sendiri, salah satu pria dari Ground Axe Alliance menyeringai dan berkata,
pangkalan kultivasimu berada di Mastery Exemplaris Saint Stage. Wah, ini pertama kalinya kamu di Sin City, bukan? Kedua orang dari aliansi kapak tanah jelas telah menyelidiki kultivasi Duan Lingtian berdasarkan kesadaran surgawi mereka. Ekspresi Duan Lingtian menjadi gelap ketika dia menyadari kedua pria dari aliansi kapak darat tidak menghentikannya karena mereka mengira dia mengenal Pak Tua Sue. Jadi bagaimana jika itu? Bab 2093, membunuhmu semudah menyembelih ayam. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Jadi bagaimana jika itu? Ketika dua anggota dari Ground Axe Alliance mendengar kata-kata Duan Lingtian dan melihat ekspresinya yang gelap, keduanya dapat melihat ketidakpercayaan dan ketidakpercayaan di mata satu sama lain. Beraninya seorang penggarap bela diri panggung Saint Teladan bertindak begitu arogan di depan mereka. Nak, apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Salah satu anggota aliansi kapak darat berkata dengan marah. Dia tidak puas dengan kesombongan Duan Lingtian. Aku bahkan tidak mengenalmu. Bagaimana saya tahu dengan siapa saya berbicara? Duan Lingtian mengerutkan kening saat dia melihat anggota aliansi kapak darat yang berbicara seolah-olah dia idiot. Kedua anggota aliansi kapak darat tercengang ketika mereka mendengar kata-kata Duan Lingtian. Setelah beberapa saat, salah satu anggota aliansi kapak tanah sadar kembali dan mencibir. Sepertinya anak ini benar-benar pemula yang belum pernah ke Sin City. Dia bahkan tidak bisa membedakan siapa kita dari pakaian kita. Saya tidak punya banyak hobi. Satu-satunya hobi yang saya miliki adalah memberi pelajaran kepada para pemula yang baru saja tiba di Sin City. Anggota dari aliansi kapak darat yang berbicara lebih dulu akhirnya sadar kembali. Matanya berkilauan dengan niat buruk saat dia menyeringai. Matanya dingin dan kejam saat dia berkata, "Wah, aku akan memberimu kesempatan. Hapus kepemilikan pada cincin tata ruang Anda dan serahkan. Aku benar-benar tidak tahan melihat sorot matamu. Jika Anda mencongkel mata Anda, saya mungkin mempertimbangkan untuk membiarkan Anda hidup." Anggota aliansi kapak darat berbicara dengan tegas seolah-olah dia yakin dia memiliki nyawa Duan Lingtian di tangannya. Itu wajar dia merasa seperti itu karena dia telah menggunakan kesadaran surgawi untuk menyelidiki basis kultivasi Duan Lingtian dan menemukan itu hanya di panggung Saint Teladan penguasaan. Akan mudah baginya untuk berurusan dengan seorang kultivator di panggung Saint Teladan. Nak, saya menyarankan Anda untuk bekerja sama dengan saya. Bagaimanapun juga ini adalah kepentingan terbaikmu, kata anggota lain dari aliansi kapak darat dengan mengejek. Jelas dia tidak terlalu memikirkan Duan Lingtian sama sekali. Meskipun basis kultivasi Anda hanya di tahap teladan penguasaan, saya tidak ragu butuh banyak usaha bagi Anda untuk mencapai ini. Jauh lebih baik menjadi buta daripada kehilangan nyawa, bukan begitu? Setelah Anda mati, itu tidak seperti Anda dapat membawa cincin tata ruang Anda. Mengapa Anda tidak menyerahkannya kepada kami saja? Anggota aliansi kapak darat sepertinya sedang menasihati Duan Lingtian, tetapi itu jelas untuk mengingatkan Duan Lingtian bahwa dia tidak cukup kuat untuk menentang mereka. Kamu ingin aku menyerahkan cincin tata ruangku dan mencungkil mataku? Duan Lingtian menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum tipis, saya khawatir itu tidak akan berhasil. Aku tidak punya kebiasaan menyakiti diriku sendiri. Dari awal hingga akhir, Duan Lingtian tetap tenang meski dua anggota dari aliansi kapak darat mengancamnya. Jelas dia tidak terpengaruh oleh ancaman mereka sama sekali. Ketenangan Duan Lingtian membuat kedua anggota aliansi kapak darat merasa tidak nyaman. Bagaimana mungkin pemuda berbaju ungu itu tetap tenang bahkan setelah mereka mengancamnya? Hanya ada dua kemungkinan. Satu, pemuda berbaju ungu itu memiliki latar belakang yang luar biasa dan tidak takut pada mereka. Dua, dia hanya mencoba untuk menyebut gertakan mereka. Sedikit kewaspadaan bisa dilihat di mata dua anggota dari aliansi kapak darat. Mereka takut kemungkinan bahwa Duan Lingtian memiliki latar belakang yang luar biasa. Jika kamu benar-benar menginginkan cincin tata ruang dan mataku, kamu harus mendapatkannya sendiri. Duan Lingtian berkata dengan acuh tak acuh. Dia melihat sedikit ketakutan di mata mereka ketika dia selesai berbicara. Dia mencibir pada mereka, jika kamu takut melakukannya, lebih baik kamu pergi. Jangan menghalangi jalanku. Kata-kata Duan Lingtian langsung memicu kemarahan yang coba ditekan oleh dua anggota aliansi kapak darat. Wah, apakah Anda pikir kami tidak tahu Anda menyebut gertakan kami? Beraninya seorang bocah di Mastery Exemplaris Saint Stage bertindak begitu arogan di depan kita. Kedua anggota aliansi kapak darat sangat marah.
Pernahkah ada seorang kultivator di Mastery Exemplary Saint Stage yang memperlakukan mereka dengan acuh tak acuh? Itu belum pernah terjadi sebelum mereka bergabung dengan aliansi kapak darat, apalagi setelah mereka bergabung dengan aliansi. Dengan aliansi kapak darat mendukung mereka, apakah ada yang harus mereka takuti? Bahkan jika pemuda berpakaian ungu di depan mereka memiliki koneksi, apakah itu akan lebih kuat dari aliansi kapak darat? Bahkan jika koneksi pemuda berpakaian ungu lebih kuat dari aliansi kapak darat, itu pasti kekuatan dari luar Sin City. Pasukan di luar kota dosa tidak akan berani campur tangan begitu saja dalam masalah di kota dosa bahkan jika mereka lebih kuat. Lagi pula, ada aliansi yang jauh lebih kuat daripada aliansi kapak darat. Di Sin City, aliansi pembudidaya tanpa sekte biasa akan membuat koneksi atau bersekutu dengan aliansi yang lebih kuat. Sebagai imbalan untuk perlindungan dari yang terakhir, retribusi harus dilakukan setiap tahun. Dengan pemikiran itu, kedua anggota aliansi kapak darat menegakkan punggung mereka, tidak lagi takut dengan kemungkinan kekuatan yang mendukung Duan Lingtian. Mereka yakin bahkan jika Duan Lingtian memiliki semacam dukungan, itu akan berada di luar kota dosa. Lagi pula dia sendirian di sini. Kebanyakan orang tidak akan datang ke Sin City jika mereka punya pilihan. Hanya mereka yang tidak sadar dan belum pernah ke Sin City yang akan datang ke tempat ini di mana bahkan para malaikat pun takut untuk melangkah. Wah, karena kamu mencari kematian, aku akan mengabulkan keinginanmu. Anggota dari aliansi kapak darat yang telah menanyai Duan Lingtian berkata sambil mencibir sebelum dia bergerak. Dia mengangkat tangannya dan pedang berkilau muncul. Dia langsung bergerak dan menyerang Duan Lingtian. Siu, pedang itu berkilauan dan bergerak cepat seperti bintang jatuh saat menuju Duan Lingtian. Astaga, anggota lain dari aliansi kapak darat juga menyerang pada saat yang sama. Dia memegang pedang yang seterang bulan saat dia menebasnya ke Duan Lingtian. Duan Lingtian hanya menyipitkan matanya dan mengejek ketika dia melihat anggota dari aliansi kapak darat membuat gerakan mereka. Dia memobilisasi Sun Sein Energy yang mendidih di bawah kulitnya. Begitu Sun Sein Energy melonjak keluar dari tubuh Duan Lingtian, pusaran air muncul di sekitarnya. Itu adalah taktik melahap dasar. Hanya dalam sekejap mata, sebuah pedang muncul di tangan Duan Lingtian. Pedang itu adalah hadiahnya untuk membunuh Yang Wu, putra kedua Yang Chong, tetua kelima dari Sekte Pletora Utara, ketika dia pertama kali tiba di tempat suci penyu hitam. 100 prasasti pedang suci. Duan Lingtian tidak repot-repot menggunakan Jasper Celestial Sword karena dia pikir itu berlebihan. Sebelumnya, dia sudah meminta Penatua Huo untuk menyelidiki basis kultivasi dua anggota dari aliansi kapak darat. Penatua Huo telah memberitahunya bahwa dua anggota dari aliansi kapak darat berada di puncak tahap Sein Klasik. Dengan basis kultivasi Duan Lingtian saat ini, dia bahkan bisa membunuh pembangkit tenaga listrik di bentuk kedua dari tahap surgawi suci tanpa menggunakan pedang surgawi Jasper. Dua pembudidaya bela diri di puncak tahap Sein Klasik yang belum mencapai tahap Sein Celestial tidak layak dia menggunakan Jasper Celestial Sword untuk menghadapi mereka. Siu, 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 siu. Suara pedang bersiul di udara saat Duan Lingtian melemparkan 10.000 wilayah pedang untuk menutupi dirinya dan dua anggota aliansi kapak darat dari pengintaian. Meskipun Penatua Huo telah memberitahu dia bahwa tidak banyak orang yang memperhatikan, Duan Lingtian memutuskan untuk melemparkan 10.000 wilayah pedang hanya untuk aman. Wilayah. Kedua anggota dari aliansi kapak darat mencibir ketika mereka melihat Duan Lingtian melemparkan wilayahnya. Apakah teritori berguna di level mereka? Karena alasan kedua anggota aliansi kapak tanah berada di wilayah Duan Lingtian, mereka gagal memperhatikan bahwa Sein Energy Duan Lingtian berbeda dari Sein Energy dari pembangkit tenaga listrik di Mastery Exemplary Sein Stage. Selain itu, mereka bahkan tidak menyadari bahwa Sein Energy-nya telah mengalami perubahan dramatis. Sun Sein Energy miliknya saat ini sebanding dengan Sein Energy dari pembangkit tenaga listrik di Mastery Quintessential Sein Stage. Karena Duan Lingtian telah menggunakan kemampuan surgawi, taktik pemakan dasar, itu semakin meningkatkan energi Sun Sein-nya ke titik di mana itu sebanding dengan Sein Origin dari pembangkit tenaga listrik di Sein Celestial Stage. Surga dunia lain. Setelah 10.000 wilayah pedang sepenuhnya terbentuk, Duan Lingtian melemparkan kemampuan surgawi lainnya dan menciptakan 3 klon. Termasuk dia, ada 4 Duan Lingtian. Ketika anggota Ground Axe Alliance melihat klon, mereka mencibir. Mereka dengan cepat memobilisasi Sein energi mereka untuk menyerang Duan Lingtian.
Kemampuan surgawimu cukup bagus. Sangat disayangkan basis kultivasi Anda terlalu lemah. Membunuhmu akan semudah menyembelih ayam. Dia tidak khawatir tentang klon Duan Lingtian sama sekali. Bahkan jika Duan Lingtian telah menguasai kemampuan surgawi ke tingkat tertinggi, dia tidak dapat mengancamnya dengan basis kultivasinya hanya di panggung Sein teladan penguasaan. Kedua anggota aliansi kapak darat merasakan hal yang sama. Bagaimanapun, mereka berada di puncak tahap Sein klasik. Pada saat salah satu anggota aliansi kapak darat hendak mengejek Duan Lingtian, dia dikejutkan oleh pemandangan yang terbentang di depan matanya dan ekspresi putus asa muncul di wajahnya. Apa yang dia lihat? Bab 2094, dia bisa membantu orang lain meningkatkan akar spiritual bawaan mereka. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Siu, 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 siu. 4 teriakan pedang terdengar bersamaan segera setelah anggota aliansi kapak darat selesai berbicara. Sementara itu, pedang suci 100 prasasti di tangan Duan Lingtian dan klonnya menghilang dari pandangan dua anggota aliansi kapak darat. Pada saat berikutnya, kedua serangan mereka, tebasan dan tebasan, dibatalkan. Mereka hanya tahu serangan mereka dibatalkan tetapi mereka tidak bisa melihat apa yang melakukannya. Yang mereka dengar hanyalah 4 teriakan pedang yang berumur pendek. Tunggu sebentar, tangisan 4 pedang, bukankah itu berarti ada 3 serangan tambahan? Rasa dingin menjalari punggung kedua anggota aliansi kapak darat saat pikiran ini terlintas di benak mereka. Gedebuk, gedebuk, 2 suara teredam terdengar di udara saat luka mengerikan dan berdarah muncul di antara alis mereka. Lukanya mengeluarkan banyak darah. Darah berceceran di mana-mana tampak seperti mawar yang baru mekar. Semua ini terjadi di bawah perlindungan 10.000 pedang Duan Lingtian sehingga pejalan kaki yang sesekali berhenti untuk menonton tidak dapat melihat apa yang terjadi karena tidak satupun dari mereka berada di bentuk ketiga dari tahap surgawi suci. Duan Lingtian bukanlah seseorang yang akan menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang berniat membunuhnya. Penatua Huo, bantu aku melahap akar spiritual bawaan mereka. Duan Lingtian berkata kepada Penatua Huo setelah dia membunuh 2 anggota dari aliansi kapak darat. Seperti kata pepatah, bahkan nyamuk terkecil pun memiliki daging. Meskipun Duan Lingtian tahu akar spiritual bawaan 2 orang ini tidak akan bermutu tinggi, dia tidak berencana untuk menyia-nyiakannya. Keduanya memiliki akar spiritual bawaan berwarna hijau muda. Tetua Huo berkata kepada Duan Lingtian. Selanjutnya, Duan Lingtian melahap akar spiritual bawaan mereka dengan bantuan Penatua Huo dan taktik pelahap dasar. Akar spiritual bawaan Anda telah mencapai titik kritis, saat ini, Anda hanya perlu melahap 1 lagi akar spiritual bawaan sebelum akar spiritual bawaan Anda berubah menjadi nila. Tetua Huo berkata kepada Duan Lingtian. Tentu saja, pernyataan Penatua Huo membuat Duan Lingtian bersemangat. Akar spiritual indigo inate. Begitu saya mendapatkan akar spiritual bawaan indigo, dengan aliran waktu di lantai 4 dari 7 harta karun pagoda indah, saya pikir kecepatan kultivasi saya akan sebanding dengan keajaiban dengan akar spiritual bawaan ungu, kan? Duan Lingtian berpikir dalam hati saat dia menjadi bersemangat. Keajaiban pamungkas dengan akar spiritual bawaan ungu adalah krim tanaman di tanah suci Dao Marsial sehubungan dengan bakat bawaan mereka. Ketika Duan Lingtian berpikir tentang bagaimana kecepatan kultivasinya akan sebanding dengan keajaiban dengan akar spiritual bawaan ungu, dia sangat senang. Butuh beberapa saat baginya untuk mendapatkan kembali ketenangannya. Setelah Duan Lingtian tenang, dia memanggil, Penatua Huo. Bisakah taktik melahap dasar membantu orang lain untuk melahap akar spiritual bawaan? Misalnya, apakah saya dapat melahap akar spiritual bawaan dan mentransfernya ke orang lain untuk meningkatkan akar spiritual bawaan mereka? Duan Lingtian mengajukan pertanyaan ini karena dia memikirkan keluarga dan teman-temannya. Jika teorinya berhasil, dia akan dapat membantu orang-orang yang dia sayangi untuk meningkatkan akar spiritual bawaan mereka. Itu akan memungkinkan mereka untuk memiliki bakat bawaan yang tinggi untuk mencapai bentuk ketujuh dari tahap surgawi suci. Bentuk ketujuh dari Saint Celestial Stage juga dikenal sebagai bentuk penentang surga. Begitu seseorang memasuki panggung, seseorang akan mendapatkan keabadian. Rentang hidup mereka akan setara dengan langit dan bumi. Tidak ada yang lebih diinginkan Duan Lingtian selain memiliki orang-orang yang dia sayangi untuk mencapai keabadian. Jika itu masalahnya, dia tidak perlu melihat keluarga dan teman-temannya meninggal karena usia tua karena dia hidup sendirian. Duan Lingtian menunggu jawaban Penatua Huo dengan napas tertahan.
Apa yang Anda katakan harus bekerja secara teoritis. Ada tingkat keberhasilan 90%. Namun, itu akan tergantung pada keadaan juga. Penatua Huo menjawab, tentu saja, pertama-tama Anda harus menguasai taktik pelahap dasar sampai tingkat tertinggi. Kalau tidak, itu tidak mungkin. Selain itu, basis kultivasi Anda harus berada di Saint Celestial Stage karena Anda harus dapat merasakan akar spiritual bawaan mereka. Anda juga dapat merasakan akar spiritual bawaan orang lain tanpa bantuan saya untuk melahapnya. Setelah mendengarkan tanggapan Penatua Huo, mata Duan Lingtian langsung berbinar. Dia jelas bersemangat. Dia bahkan lebih bersemangat daripada ketika dia mengetahui bahwa akar spiritual bawaannya akan segera berubah menjadi nila. Lagi pula, tidak ada yang lebih penting baginya daripada keluarga dan teman-temannya. Jika itu masalahnya, Feyre kecil, ibu, ayah, Nianer, dan Siling akan dapat memasuki bentuk ketujuh dari tahap surgawi suci dan mencapai keabadian. Duan Lingtian sangat senang ketika dia memikirkan hal ini. Adapun KR, Duan Lingtian tidak mengkhawatirkannya karena dia sudah memiliki akar spiritual bawaan ungu meskipun untuk sementara disegel. Selama dia berhasil menyelamatkannya, dia akan meminta Penatua Huo untuk mengajarinya membuka segel. Ada dua syarat baginya untuk meningkatkan akar spiritual bawaan orang lain. 1. Dia harus berada di Saint Celestial Stage. 2. Dia harus menguasai taktik pelahap dasar sampai tingkat tertinggi. Meskipun saat ini Duan Lingtian masih belum memenuhi kedua syarat tersebut, dia yakin dia akan dapat memenuhinya di masa depan. Duan Lingtian dengan cepat sadar kembali. Dia telah merasakan sesuatu. Dia menemukan energi aneh yang memancar dari jubah anggota aliansi kapak darat. Sepertinya aura jimat dari dunia biasa ini, kata Penatua Huo tepat waktu. Jelas dia juga merasakan energi dari jubah itu juga. Jimat, Duan Lingtian mengerutkan kening dan mulai mencari di tubuh mereka. Namun, setelah dia gagal menemukan sesuatu yang luar biasa, dia menyimpan cincin tata ruang mereka dan membuang tubuh mereka. Kemudian, Duan Lingtian menarik 10.000 wilayah pedang dan terus terbang menuju kota dosa. Sementara Duan Lingtian berjalan ke Sin City, tubuh anggota dari Ground Axe Alliance jatuh ke tanah dan menarik perhatian banyak orang. Bukankah itu mayat orang-orang dari aliansi kapak darat? Dua anggota dari Ground Axe Alliance mati begitu saja. Siapa pemuda berbaju ungu itu? Dia begitu berani untuk secara terbuka membunuh dua anggota dari aliansi kapak darat yang begitu dekat dengan kota dosa. Bukankah dia takut akan pembalasan dari aliansi kapak darat? Kota dosa itu kejam. Bahkan jika kamu memiliki dukungan, kamu tidak akan bisa lolos dari kematian jika kamu menyinggung seseorang yang kuat. Saat orang-orang yang lewat bergosip di antara mereka sendiri, mata mereka tertuju pada sosok ungu yang terbang menjauh. Dari awal hingga akhir, tidak ada yang melihat wajah Duan Lingtian. Adapun mereka yang lebih dekat ke pintu masuk Sin City, mereka tidak menyadari apa yang terjadi sehingga mereka tidak memperhatikan Duan Lingtian. Sin City, akhirnya aku di sini. Duan Lingtian berpikir ketika dia tiba di pintu masuk kota Sin. Meskipun ada 4 gerbang di Sin City, tidak banyak orang yang menggunakan gerbang tersebut. Kebanyakan orang lebih suka terbang masuk dan keluar dari Sin City. Gerbang hampir berlebihan. Duan Lingtian mengikuti kerumunan dan terbang ke Sin City. Itu besar. Meskipun Duan Lingtian telah melihat dari jauh betapa luasnya kota dosa, itu bahkan lebih mengesankan dari dekat. Ketika Duan Lingtian memasuki kota dosa, dia merasa sangat kecil seperti ikan di lautan. Di dalam Sin City, ada banyak jalan utama. Gang-gang itu banyak dan dengan berbagai ukuran. Di sepanjang jalan utama, banyak kios didirikan di samping, beberapa kios menjual senjata suci, pil obat, dan jimat. Banyak orang yang menawar di depan kios. Duan Lingtian melayang di udara di atas salah satu jalan utama saat dia melihat ke dalam. Kota dosa sangat ramai. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara keras tiba-tiba menarik perhatian Duan Lingtian. Dia berbalik dan melihat dua orang bertarung di sisi utara langit. Keduanya tampak kuat. Berdasarkan serangan mereka, mereka harus berada di panggung Saint Classic. Orang-orang yang bertarung masing-masing adalah seorang kultivator bela diri dan kultivator Dao. Pada awalnya, kultivator bela diri berada di atas angin. Namun, setelah penggarap Dao mengambil beberapa jimat dan merobeknya, dia berhasil membunuh penggarap bela diri. Bahkan kemudian, penggarap Dao hampir pingsan. Sungguh waktu yang tepat untukku. Seseorang berkata sambil tertawa. Setelah itu,
Duan Lingtian melihat seorang pria berpakaian hitam dengan gagak bersulam di dadanya terangkat ke langit dan membunuh penggarap Dao yang terkuras dari pertarungannya dengan penggarap bela diri. Bab 2095, Aku Benci Wajahmu. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Duan Lingtian tahu seberapa kuat pria berpakaian hitam itu ketika dia menyerang. Dia jauh lebih lemah daripada penggarap Dao yang telah dia bunuh. Dia hanya berhasil membunuh penggarap Dao karena penggarap Dao terluka parah dan tidak dalam kondisi prima. Karena alasan itu, dia terbunuh dan cincin tata ruangnya dan cincin tata ruang kultivator bela diri yang telah dia bunuh diambil. Dua idiot, apa yang harus diperjuangkan? Pada akhirnya, aku menuai semua keuntungannya, kutub pria berbaju hitam terang-terangan. Dia mengambil waktu sebelum dia pergi. Dari awal hingga akhir, orang-orang di sekitarnya hanya menonton tanpa berkata apa-apa. Orang-orang dari aliansi gagak hitam benar-benar tidak tahu malu, orang-orang yang bertarung di Sin City pasti menyadari orang-orang berbahaya dari aliansi gagak hitam. Penggarap Dao itu tidak beruntung bertemu pria dari aliansi gagak hitam itu, jika tidak, dia tidak akan mati. Jika dia berada di puncak kekuatannya, orang dari aliansi gagak hitam itu jelas bukan tandingannya. Dia mengambil keuntungan dari cedera penggarap Dao dan membunuhnya untuk menuai hasilnya. Setelah pria berpakaian hitam itu pergi, orang-orang di sekitarnya mulai berbicara di antara mereka sendiri. Orang-orang dari aliansi gagak hitam. Duan Lingtian menyipitkan matanya. Melalui percakapan orang-orang, Duan Lingtian mengetahui tentang pria kulit hitam itu. Dia adalah seorang kultivator tanpa sekte yang merupakan anggota dari aliansi gagak hitam. Sepertinya aliansi gagak hitam memiliki reputasi mengambil keuntungan dari orang lain. Tidak ada yang berani berbicara karena mereka takut dengan aliansi gagak hitam. Sepertinya orang-orang dari Black Crow Alliance benar-benar menjijikkan. Duan Lingtian tidak menganggap dirinya sebagai orang yang benar, tetapi perilaku orang-orang dari aliansi gagak hitam membuatnya jijik. Mata Duan Lingtian berkilauan saat dia terbang ke arah di mana pria dari aliansi gagak hitam telah pergi. Tidak ada yang memperhatikan kepergian Duan Lingtian. Lagi pula, ada begitu banyak orang di tempat kejadian. Tidak ada yang akan memperhatikan jika satu orang pergi. Berdasarkan cara dia mondar-mandir, dia tampak sangat sombong, pikir Duan Lingtian pada dirinya sendiri. Awalnya, Duan Lingtian hanya mencoba peruntungan dengan mengikuti pria berbaju hitam itu. Dia tidak berpikir dia akan dapat menemukannya. Namun, tidak butuh waktu lama sebelum dia melihat pria itu mondar-mandir. Sepertinya bahkan dewa ingin aku menjadi pahlawan hari ini. Perubahan akar spiritual bawaan dari biru tua menjadi nila tergantung pada Anda. Saya harap Anda tidak akan mengecewakan saya. Duan Lingtian berpikir dalam hati saat dia tanpa suara mendarat di tanah di gang yang tenang. Duan Lingtian melihat sekeliling dan memperluas kesadaran surgawinya untuk memastikan tidak ada orang di sekitar sebelum dia bergerak. Selain dari jubah unguku, aku hanya memiliki seragam dari sekte pemujaan api. Ketika Duan Lingtian ingin berganti pakaian, dia menyadari bahwa dia hanya memiliki seragam murid sekte pemujaan api di cincin tata ruangnya. Dia memiliki 3 jenis seragam dari sekte pemujaan api. Itu adalah seragam dari Black Turtle Sanctum, seragam murid Saint Land, dan seragam murid sejati. Dia dulu memiliki seragam dari zona penalti tambang pertama, tapi dia telah mengembalikannya sebelum dia pergi. Terserah, aku hanya akan memakai salah satu seragam ini. Akhirnya, Duan Lingtian memutuskan untuk berubah menjadi seragam murid Saint Land. Ini adalah pertama kalinya dia memakainya lagi setelah menjadi murid sejati. Sebuah ide tiba-tiba muncul di benak Duan Lingtian. Aku harus berganti menjadi seragam murid sejati. Selanjutnya, dia dengan cepat berubah menjadi seragam murid sejati. Setelah itu, Duan Lingtian menggunakan taktik rahasia menyamar dan mulai mengubah wajahnya. Jika ada murid tanah suci sekte pemujaan api di sekitar, mereka tidak akan bisa mengenali Duan Lingtian. Mereka akan melihat Bu Hong yang menduduki peringkat ketiga di peringkat sejati sekte pemujaan api. Bu Hong awalnya berada di peringkat kedua di peringkat sejati sekte pemujaan api. Setelah dia dikalahkan oleh Duan Lingtian, dia telah turun peringkat. Bu Hong, tentu saja, tidak menyadari apa yang sedang dilakukan Duan Lingtian. Jika dia tahu bahwa Duan Lingtian telah menghancurkan bakat bawaannya dan juga menyamar menggunakan penampilannya, dia mungkin akan muntah darah. Tubuh Bu Hong hampir mirip denganku. Aku yakin bahkan jika mereka yang dekat dengan Bu Hong melihatku sekarang,
Mereka tidak akan bisa membedakan kita. Duan Lingtian menyentuh wajahnya dan mengangguk puas. So, karena Duan Lingtian telah mengubah penampilan dan pakaiannya, tidak ada alasan baginya untuk tinggal di gang kecil itu lebih lama lagi. Dia segera terbang ke langit untuk mencari pria dari aliansi Gagak Hitam. Tidak butuh waktu lama bagi Duan Lingtian untuk menemukan pria dari aliansi Gagak Hitam. Apakah orang itu dari Sekte Pemujaan Api? Ketika Duan Lingtian terbang, dia menarik perhatian banyak orang. Kebanyakan orang di Sin City adalah pembudidaya tanpa sekte. Itu jelas bukan kejadian sehari-hari bagi seorang murid dari salah satu dari 3 sekte besar, Sekte Pemujaan Api, untuk muncul di sini. Berdasarkan pakaiannya, sepertinya dia adalah murid sejati dari Sekte Pemujaan Api. Di antara orang-orang yang hadir, ada beberapa yang berpengetahuan luas sehingga mereka berhasil mengidentifikasi seragam Duan Lingtian. Siapa yang dia kejar? Segera setelah itu, beberapa orang melihat Duan Lingtian tampak terburu-buru. Bukankah orang itu dari aliansi Gagak Hitam? Murid sejati dari Sekte Pemujaan Api tampaknya mengejarnya. Ketika para pembudidaya tanpa sekte menyadari Duan Lingtian mengejar pria dari aliansi Gagak Hitam, mereka mulai membuntutinya. Mereka ingin ikut bersenang-senang. Sekelompok pembudidaya tanpa sekte terbang ke udara, menyebabkan angin bersiul. Suara angin bersiul, secara alami, memperingatkan pria dari aliansi Gagak Hitam. Dia secara naluriah berbalik untuk melihat. Seorang murid dari Sekte Pemujaan Api. Hanya dengan pandangan sekilas, dia melihat sekelompok orang di belakangnya. Secara alami, orang yang paling menarik perhatian adalah orang yang memimpin karena dia mengenakan seragam eksklusif seorang murid dari Sekte Pemujaan Api. Murid sejati Sekte Pemujaan Api. Ketika dia melihat sulaman di seragam itu, mata pria dari aliansi Gagak Hitam melebar. Berdasarkan apa yang dia ketahui, semua murid sejati dari Sekte Pemujaan Api memiliki basis kultivasi di Saint Celestial Stage atau lebih tinggi. Mereka bukan seseorang yang bisa dibandingkan dengannya, seorang kultivator di Mastery Quintessential Saint Stage. Sepertinya dia mengincarku. Pria dari aliansi Gagak Hitam itu masih terkejut dengan kemunculan seorang murid sejati dari Sekte Pemujaan Api ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa dia sedang dikejar. Terlebih lagi, dia bisa merasakan niat membunuh yang terpancar dari pihak lain. Temanku dari Sekte Pemujaan Api, aku dari aliansi Gagak Hitam Kota Sin. Saya Jiao Tu. Kakak kedua saya adalah wakil pemimpin Jiao Zhan dari aliansi Gagak Hitam. Apakah ada kesalahpahaman di antara kita? Kurasa kita belum pernah bertemu. Pria dari aliansi Gagak Hitam berkata dengan cemas ketika dia melihat Duan Lingtian mendekatinya dengan niat membunuh. Jiao Tu. Ternyata, itu Jiao Tu. Jiao Tu orang jahat. Dia telah melakukan banyak hal buruk dan lolos begitu saja karena saudaranya adalah wakil pemimpin aliansi Gagak Hitam. Kelompok pembudidaya tanpa sekte yang membuntuti Duan Lingtian tercengang ketika mereka mendengar nama pria dari aliansi Gagak Hitam. Ketika mereka sadar kembali, mereka mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Mungkin, tidak semua dari mereka bertemu dengan Jiao Tu, tetapi mereka semua pernah mendengar tentang dia. Jiao Tu terkenal di Sin City. Sejujurnya, aku juga tidak mengenalmu. Duan Lingtian berkata dengan dingin kepada Jiao Tu yang sedang panik di kejauhan. Ketika Jiao Tu mendengar kata-kata Duan Lingtian, dia menghela nafas lega. Namun, kelegaannya berumur pendek. Duan Lingtian berkata, namun, aku membenci wajahmu, dan aku merasa ingin membunuhmu. Ketika Jiao Tu mendengar kata-kata Duan Lingtian, dia bergidik dan ekspresinya berubah secara drastis. Pada saat yang sama, Duan Lingtian mempercepat penggunaan Sun Sein Energy dan tiba di depan Jiao Tu dalam waktu singkat. Faktanya, kecepatan yang digunakan Duan Lingtian saat ini hanya secepat kecepatan Jiao Tu. Namun, Jiao Tu sangat ketakutan sehingga dia tidak berhasil melarikan diri tepat waktu. Dia tidak mencoba melarikan diri setelah itu karena dia merasa dia tidak akan bisa melarikan diri dari murid sejati Sekte Pemujaan Api ini. Dia pikir akan lebih baik untuk berdiri tegak dan berbicara keluar dari ini. Temanku dari Sekte Pemujaan Api, lelukonmu tidak lucu, kata Jiao Tu sambil menekan kepanikan yang meningkat di hatinya. Dia bahkan memaksakan senyum di wajahnya. Kau pikir aku bercanda? Mata Duan Lingtian menjadi dingin.